Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Safalmira dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember akan mempresentasikan keterkaitan Omnibus Law, One Map Policy, OSS dalam Sistem Informasi Perencanaan. Ada beberapa timeline yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai apa sih itu Omnibus Law sendiri atau Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Kemudian apa itu One Map Policy, dan yang terakhir yaitu hubungan Omnibus Law dan One Map Policy itu sendiri. Apa sih One Map Policy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Safa Almira dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember akan mempresentasikan mengenai keterkaitan Omnibus Law, One Map Policy, OSS dalam sistem informasi perencanaan. Yang pertama, ada beberapa timeline yang akan saya bahas, yaitu mengenai apa sih Omnibus Law itu sendiri, atau Undang-Undang Cipta Kerja, dan pengaruhnya di dunia tata ruang, kemudian apa itu One Map Policy, dan yang terakhir yaitu hubungan Omnibus Law dan One Map Policy itu sendiri. Apa sih Omnibus Law? Nah, Omnibus Law ini adalah undang-undang yang akan dibuat untuk menyederhanakan atau mengubah serta menyatukan beberapa undang-undang yang sudah ada dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan sasaran undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Nah, dalam dunia tata ruang, tentunya Omnibus Law atau Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu klausul izin berubah menjadi kesesuaian. Perubahan drastis yang terjadi pada pasal 1 ayat 32 dalam Undang-Undang Tata Ruang, semula ada klausa yang mengatakan izin pemanfaatan ruang. Kemudian klausa ini dihapus atau dihilangkan dalam Omnibus Law dan berganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dan yang kedua yaitu kewenangan gubernur dan bupati yang dihapus. Dalam pasal 10 Undang-Undang Tata Ruang, pemerintah provinsi yang terdiri dari gubernur dan DPRD setempat masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Namun kewenangan ini dihapuskan dalam Omnibus Law sehingga kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang, dan kemudian hanya terjadi kerjasama antar daerah. Nah, kemudian ada aturan tata ruang pedesaan yang dihapus. Dalam Undang-Undang Tata Ruang ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Nah, lewat UU Tata Ruang ini, penataan desa biasanya dilakukan hingga tingkat kecamatan sampai desa. Namun, keenam pasal ini dihapus alias dibabat dalam Omnibus Law. Jadi tidak ada aturan-aturan lagi yang mengenai tata ruang perdesaan. Ini sudah dihapus di dalam Omnibus Law. Dan kemudian dampak Omnibus Law terhadap dokumen RDTR. Pemerintah akan mempermudah penerbitan rencana detail tata ruang atau RDTR dengan memperbaiki aturan melalui Omnibus Law. Karena di Indonesia masih terdapat 57 RDTR yang belum sah dan memiliki kekuatan secara hukum. Ada beberapa poin dalam Omnibus Law yang digunakan untuk mempercepat penerbitan dan penyusunan RDTR. Namun, dalam percepatan RDTR ini mengakibatkan hilangnya nilai partisipasi masyarakat dengan tujuan efisiensi waktu, serta terjadi percepatan perizinan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi dampak Omnibus Law terhadap dunia tata ruang ini mempunyai plus dan minus, ada kelebihan yang untuk mempercepat penerbitan serta efisiensi, dan ada beberapa dampak negatif seperti hilangnya nilai partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat itu sangat penting karena yang menjalankan dari program perencanaan itu akhirnya masyarakat juga.
Kemudian selanjutnya, apa sih One Map Policy? One Map Policy atau kebijakan satu peta adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan oleh Presiden SBY tahun 2010 dan masih berlanjut sampai di masa Presiden Joko Widodo. Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai ketua pelaksana. Nah, mengapa sih diperlukannya One Map Policy dan apa sih yang melatar belakangi One Map Policy ini? One Map Policy atau kebijakan satu peta ini muncul pertama kali saat Presiden SBY mendapat laporan dari Unit Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan. Nah, di mana perbedaan referensi dan informasi peta ini yang mendorong Presiden SBY memerintahkan adanya kebijakan penyusunan peta, yaitu One Map Policy ini. Nah, kebijakan One Map Policy ini hadir sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial, sehingga tumpang tindih seperti yang telah terjadi tersebut tidak terulang dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran. Kemudian kebijakan satu peta ini didukung oleh pemerintah melalui kelompok kerja nasional IGT dengan meluncurkan satu peta informasi geospasial tematik dan satu peta tersebut meliputi 6 tema informasi geospasial tematik, yaitu yang pertama Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG, kemudian multi rawan bencana, yang ketiga yaitu karakteristik laut nasional, kemudian ada mangrove nasional, penutupan lahan nasional, dan sedimen dasar laut nasional. Apa sih kemanfaat dari kebijakan satu peta ini? Secara general terdapat banyak sekali manfaat dari One Map Policy, cuman ada beberapa poin yang bisa saya tangkap dan bisa saya jelaskan, yaitu yang pertama, membantu percepatan pembangunan nasional dengan referensi peta yang sama dan dapat diakses melalui sistem geoportal. Tentunya di sini ketika kita menyusun perencanaan pembangunan nasional, untuk mendapatkan pembangunan yang merata serta referensi peta yang merata, diperlukan adanya satu pintu yang sama di Indonesia, yaitu sistem geoportal Indonesia sendiri, untuk menyamakan kebijakan dan beberapa aspek kebijakan peta sehingga meratanya pembangunan nasional dan semua aspeknya sama. Tidak terjadi tumpang tindih seperti tahun 2010 yang lalu. Kemudian efisiensi terkait perizinan lahan sebagai implementasi dari OSS dan kebijakan pembangunan yang sesuai tata ruang dan merata di seluruh wilayah seperti yang saya jelaskan di poin 1 tadi. Kemudian yang terakhir yaitu penyediaan lahan untuk rencana pembangunan nasional lebih mudah. Di sini ketika kita merencanakan pembangunan nasional, tentunya kita harus melihat ketersediaan lahan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan dengan adanya satu pintu sistem geoportal ini memudahkan perencana untuk melihat ketersediaan lahan yang ada di Indonesia untuk direncanakan pembangunannya. Kemudian kita sampai pada inti pembahasan, yaitu apa sih hubungan Omnibus Law dan One Map Policy. Dalam penataan ruang sendiri yang gencar dibicarakan terkait dengan Omnibus Law itu yaitu percepatan penyusunan RDTR. Percepatan penyusunan RDTR ini tentunya didukung oleh beberapa kebijakan yang membantu efisiensi dan percepatan penyusunan RDTR itu sendiri, yaitu salah satunya kebijakan satu peta atau One Map Policy. Konsep kebijakan satu peta atau One Map Policy ini untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Jadi tidak ada perbedaan atau tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan BIG atau Badan Indo Geospasial. Peta BIG yang dijadikan sebagai acuan standar sesuai dengan konsep KSP yaitu adanya one reference, one standard, one database, dan one geoportal. Tentunya ini sangat membantu dalam percepatan penyusunan RDTR. Sesuai dengan fokus Omnibus Law terhadap percepatan RDTR, tentunya kebijakan satu peta dan OSS mampu membantu penyusunan RDTR. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau banyak kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.